Iya. Loh, Ada suara tembakan. itu suara tembakan kok bisa ada tembakan? Kalau teman-teman Indonesia nanya, di mana sih tempat yang paling berhantu di Amerika? Jawabannya adalah di Gettysburg. Dan sekarang aku lagi berada di tempat di mana ada lebih 50.000 nyawa hilang hanya dalam 3 hari. Ini dia kota Gettysburg yang menjadi saksi dari salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Amerika. Mereka yang bertempur demi keyakinan, banyak yang mati jauh dari rumah tanpa mengucap selamat tinggal. Banyak yang percaya sebagian dari mereka masih bertahan, bukan sebagai tentara, tapi sebagai bayangan masa lalu yang enggan menghilang. Mereka bilang kalau kita diam cukup lama di ladang Gettysburg, kita bisa mendengar suara-suara dari masa lalu, dan kita di sini sudah membuktikannya, teman-teman. Kita datang ke Gettysburg bukan hanya untuk memahami sejarahnya, tapi untuk merasakan apa yang tertinggal. Hari pertama pertempuran Gettysburg dimulai tepat di lahan pertanian ini. Dari luar, tempat ini kelihatan kayak rumah pertanian biasa, tapi begitu kita menjejakkan kaki di tanah ini, kita lagi berdiri di jantung sejarah yang kelam, teman-teman. Iya. Bayangin sebuah keluarga hidup di sini, bercocok tanam, besarin anak, menjalani kehidupan normal, terus tiba-tiba rumah dan ladang mereka berubah menjadi medan perang, dan lumbung menjadi tempat berlindung atau tempat kematian. Apa dalamnya? Oh, dalamnya kayak gini, guys. Di antara ladang-ladang gandum yang kini tumbuh tenang, dulu ada asap mesiu, teriakan komando, dan suara-suara denting senapan. Oke teman-teman, aku mau ulas sedikit latar belakang terjadinya pertempuran kota Gettysburg ini. Jadi teman-teman, pertempuran Gettysburg ini terjadi pada tanggal 1 sampai 3 Juli tahun 1863. Pertempuran ini merupakan perang saudara antara tentara Union Amerika melawan tentara Konfederasi. Isu dari pertempuran ini adalah isu perbudakan. Nah, jadi tentara Konfederasi adalah tentara yang ingin memisahkan diri dari Amerika dan membentuk negara sendiri. Mereka tetap mendukung perbudakan karena sebagian besar profesi mereka adalah petani. Jadi nggak heran ya, mereka tetap butuh budak untuk dipekerjakan di ladang mereka. Sementara itu, Abraham Lincoln yang saat itu menjadi presiden Amerika ingin membebaskan para budak seiring kemajuan revolusi industri di Amerika. Ini bannya. Ini ban. Di gambar ini barnya. Nah, ini dia aslinya. Iya, pohon-pohon dekat sini. Ini pohonnya nih. Pohon ini nih. Iya. Saksi bisunya mereka. Bunuh di sini, jenderal. Itu ya, ada tugunya di sebelah situ ya. Ada ya lokasinya. Oh, ini ladang jagung tadi. Ini kan. Oh. Iya, itu barnya. Ini ladang jagung itu. Oh. Iya. Iya nih, persis kayak gini. Ya. Nah teman-teman, bangunan ini bukan hanya rumah pertanian biasa. Selama pertempuran Gettysburg, rumah dan lumbung di sini dijadikan rumah sakit lapangan untuk tentara Konfederasi. Tragisnya, bahkan di halaman rumah ini banyak potongan tubuh tentara yang dikubur di sini. Nah, ini adalah potret asli tentara yang terluka tepat di halaman rumah Danny Lady saat itu. Lihat teman-teman, mereka benar-benar luka parah. Bangunannya masih kokoh banget teman-teman. Kita ketemu kuda teman-teman, tapi ini bukan kuda dari zaman itu ya. Gede. Iya. Loh, Ada suara tembakan. itu suara tembakan kok bisa ada tembakan? Ada atraksi. Enggak lah, atraksinya musim panas.
Itu kan yang dibilang saya suka ada suara-suara. Tembakan. Iya. Padahal itu nggak boleh nembak loh, ini kan daerah publik. Iya. Ada kucing di balik jendela ini, guys. Lihat deh teman-teman, seperti ini kurang lebih kucing-kucing di Amerika. Badannya besar-besar banget dan bulunya juga tebel. Lucu ya. Di pinggiran Gettysburg yang tenang, berdiri sebuah peternakan tua, sederhana, elegan, dan penuh cerita. Ini adalah Eisenhower Farm, tempat Presiden Dwight D. Eisenhower beristirahat setelah perang dan masa jabatannya. Tapi, di sini kedamaian justru terasa terlalu hening ya. Beliau memilih tempat ini bukan tanpa alasan. Mungkin tempat ini membawa kembali pada sesuatu yang gak pernah benar-benar beliau tinggalkan, yaitu medan perang. Ini sekitar rumahnya Presiden Eisenhower. Sejuk banget pemandangannya, lapang. Di tengah medan perang Gettysburg yang sunyi, menjulang sebuah struktur megah, dibangun dari granit dan perunggu, dan dipenuhi lebih dari 34.000 nama-nama. Ini adalah Pennsylvania State Memorial yang seperti nisan raksasa bagi ribuan jiwa yang gugur. Pas kita berdiri di bawah lengkung granit ini, rasanya kayak berdiri di antara dua dunia. Masa lalu yang belum benar-benar pergi, dan masa kini yang terus mencari makna dari semua ini. Kita bisa lihat ke atasnya. Masih hidup veterannya. Tahun 1913 masih hidup. 13. Kebangun ini ya, monumen ini. Pas ini dibangun masih ada veterannya tuh. Ya. Di sudut medan perang Gettysburg, ada formasi bebatuan yang kasar dan menjulang. Di Devil's Den, ada lebih dari 2.000 kematian tentara terjadi di antara bebatuan yang kokoh ini. Kondisinya, nih, sekarang batunya masih ada, masih nggak diapa-apain ya, alami aja gitu. Kalau terkikis. Devil's Den dikenal dengan berbagai cerita penampakan dan aktivitas supranatural. Beberapa pengunjung pernah tiba-tiba ngerasain hawa dingin, melihat bayangan samar, bahkan mendengar suara-suara yang susah dijelasin. Saat kita berdiri di sini, seakan-akan udara menyapa kita untuk merasakan kehadiran yang susah dijelasin dengan kata-kata. Banyak juga yang mereka mungkin berusaha bersembunyi, tapi akhirnya kena tembak juga di balik-balik ini, batu-batuan ini. Kita masuk ya. Kayak gua ya. Kayak gua ya. Hati kesandung. Iya. Kayak gua. Oh. Wah, ini kita lagi kayak adventure di mana gitu. Kita lihat ya sebelah sini. Oh, ujungnya di situ guys, tempat tadi. Bayangin aja teman-teman, saking banyaknya yang mengalami kejadian supranatural, tempat ini sampai dinamakan Devil's Den. Atau kalau bahasa Indonesianya itu sarang setan. Nih guys, dalam batunya kayak gini. Celah-celah antara batunya. Ini jembatan yang kita lihat tadi, bawahnya kayak gini. Guys, lihat guys, kita menemukan lagi tempat kronologi tentara yang tembak ya. Persis di bawah, persis di batu ini.
Tuh guys, lihat batunya guys. Itu batunya sekarang. Di situ dia. Iya, berbaring di sini ya. Kakinya di atas itu tuh. Kakinya di atas. Oh iya. Di atas yang jendulan. Itu tuh. Nih, di sini. Di sini ketembaknya guys. Bisa ya senapannya sejauh itu ketembak di sini. Nah, ini adalah meriam asli yang digunain oleh tentara-tentara waktu itu. Aku jadi bisa ngebayangin saat medan perang ini dipenuhi asap mesiu, teriakan komando, dan suara ledakan yang memekakan telinga. Asli ini ya. Oke guys, jadi ini udah mau sunset. Di sini cantik banget sunsetnya ternyata. Ketika senja mulai menyapu langit, sisa-sisa perang kini berubah jadi keheningan. Langit senja di Gettysburg mengajarkan aku bahwa keheningan bisa menyimpan banyak cerita. Di antara pepohonan dan jalan setapak Gettysburg, berdiri sebuah jembatan tua. Rumornya ada tentara yang pernah digantung di sini. Sehingga sekarang ini banyak banget ghost hunter yang berkunjung ke jembatan ini malam-malam. Jujur, aku nggak kebayang kalau di jembatan ini pernah ada yang digantung, teman-teman. Ngebayanginnya aja aku udah merinding banget. Berjalan di atas jembatan ini bukan hanya untuk menghubungkan fisik, tapi juga menghubungkan antara masa lalu dan masa kini. Jenny Whitehouse, tempat satu-satunya warga sipil yang tewas selama pertempuran berdarah ini. Rumah ini bukan hanya bangunan tua, tapi saksi bisu dari keberanian dan penderitaan warga biasa yang terjebak dalam konflik yang besar. Jenny pastinya nggak pernah ngebayangin kalau hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Tembakan peluru yang menembus dinding rumah ini mengakhiri hidupnya dengan tragis. Saat melangkah di dalamnya, aku mencoba merasakan kehadiran Jenny dan ribuan jiwa lain yang terkena dampak perang. Jenny Whitehouse mengajak kita untuk menghormati kisah-kisah yang sering terlupakan, kisah keberanian, cinta, dan kehilangan di tengah-tengah perang. Di tengah lalu lintas dan langkah kaki wisatawan, pusat kota Gettysburg ini kelihatan kayak kota kecil Amerika pada umumnya. Tapi, di balik toko souvenir, kafe, dan bangunan bata merah, tempat ini menyimpan sejarah yang sangat dalam dan kelam. Bayangin teman-teman, setiap jalan di sini pernah dilewatin sama pasukan tentara. Menjelajahi kota ini bukan hanya soal melihat bangunan tua, tapi juga tentang memahami bagaimana kota ini pulih, bertahan, dan hidup berdampingan dengan masa lalunya. Terima kasih udah ikut menyusuri sudut-sudut kota kecil penuh makna bersama aku hari ini. Tolong like, comment, and subscribe kalau teman-teman suka sama video ini. Thanks for watching and see you in the next video.